untuk yang misterinya, ketika Ahen sadar tuh, penjaga sekolah manggil, itu langsung tes gelap malam hari. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Selepas Lembur. Bersama saya Ape, Ahen, Moyo. Kali ini kita akan mendengarkan kisah mistis yang menarik dari pengalaman Ahen. Temanya misteri di sekolah. Simak cerita selengkapnya oleh Ahen. Silakan Ahen. Oke, Kang Ape dan Bang Moyo, itu untuk di episode kali ini Ahen akan menceritakan tentang ya pengalaman di sekolah juga mengenai sebuah misteri yang langsung Ahen alami. Biar lebih santai ya, kita ini dulu sambil merokok ya. Silakan. Bukan buat ditiru ya ini. Bisa biar enjoy ceritanya biar. Sehisap dua hisap. Sisap dua bungkus. Jadi kalau untuk pengalaman mistisnya sebenarnya sih nggak mistis, cuman lebih ke misteri lah. Jadi untuk kejadian yang Ahen alami itu kurang lebih di usia 13 atau 14 tahun lah, dan itu kejadian sewaktu Ahen kelas 2 SMP. Nah, kalau di tempatnya Ahen itu kan SMP kelas 2 zaman itu ada yang sekolah pagi dan juga ada yang sekolah siang, bergantian lah jadwalnya kalau zaman itu. Nah, untuk kejadian misterinya kemungkinan karena pada zaman itu sedang marak-maraknya ini apa yang main jalangkung. Bahaya itu. Main jalangkung tuh. Jadi teman-teman mau yang di rumah, mau yang di sekolah itu usia SMP itu karena lagi boomingnya jalangkung, jadi ada ya banyak yang main lah, ada yang sengaja bikin bonekanya, ada yang cuman pakai semacam kalau di luar negeri itu papan kuija yang ada hurufnya itu. Oh, itu banyak bahkan ya dalam seminggu Ahen lihat teman-teman itu ada aja yang main. Itu pengaruh dari nonton televisi atau gimana itu? Kok bisa marak begitu? Seingat Ahen sih memang zaman itu kan Jalangkung 1 atau Jalangkung 2 ya. Tahu? Oh ya, zaman itu kan lagi booming film Jalangkung ya. Kayaknya itu juga sih. Ada pengaruh dari film? Dari film juga gitu. Orang-orang pada nonton ke bioskop gitu. Kemudian ya mungkin karena masih belum dewasa, jadi coba-coba juga. Lagi pula kayaknya sih kalau untuk di dunia misteri, dunia horor di negeri kita ini kan banyak yang tertarik lah. Nah, jadi ketika SMP itu ya ketika kelas 2 SMP, jadi untuk Ahen itu kan kebagian kelasnya itu kebetulan yang agak ujung belakang. Jadi kalau bentuk sekolah SMP-nya kan meskipun di tengah kota, Ahen kan di tengah kota ya SMP di tengah kota. Mewah favorit ya? Mewah tempatnya. Enggak juga sih, justru sekolahnya bangunan-bangunan dulu. Enggak, mepet sawah masih. Oh ya, mewah, mepet sawah kata Bang Moyo. Jadi meskipun di tengah kota, tapi karena bangunannya bangunan lama, itu kemudian dari segi tata letaknya juga ada kelas yang di bagian ujung belakang. Itu kan belakangnya di benteng, di tembok tinggi berbatasan dengan entah gedung, entah kantor lah, pokoknya ada bangunan yang lain lah. Kelas Ahen itu di ujung? Di paling ujung. Ahen mau nyebutin lagi nih teman-temannya Ahen yang kenal. Sebutin lagi. Oh, sebutin lagi ya. Teman-teman Ahen yang satu SMP, terutama yang kelas 2 SMP ya gitu kan. Kalau ini juga kan pernah Ahen cerita juga lah ke beberapa teman real ya yang waktu itu. Nah, jadi memang ketika main-main jalangkung itu booming itu termasuk teman-teman Ahen yang di kelas juga. Jadi ada
apa yang lebih banyaknya sih kayak yang papan kuija, dikasih buku, dikasih huruf-huruf gitu, udah itu pakai semacam koin, bahkan teman itu ada yang dia bawa koin tengahnya itu bolong kayak donat, jadi ketika digeser itu kan kelihatan huruf apa. Nah, gitu. Ya biasalah kalau yang main-main jelangkung itu kan ada yang mantranya itu, jelangkung jelangse orang jangkung makanya hese gitu. Itu mah kayak pantun nih. Ya kan. Kalau untuk mantra-mantranya sebagai udah pasti hafal lah gitu kalau untuk yang main-main kayak Saya gitu. tahu saya. Tapi jangan disebutin. Jalangkung Bogor. Dah, lanjut. Itu kan Disensor ya ininya, teksnya disensor. Oh ya, kalau mau mantranya ya Google apa, searching. Tapi jangan dilakuin. Bahaya. Nah, tapi ada juga yang semacam mantra-mantra yang serius lah, semacam gitu kan. Ayo datanglah pada penghuni segala macam. Gitu. Ya semacam itulah. Atau ada yang kayak serius kan gitu kan, pakai semacam koin, misalnya main bertiga nih, jarinya bertiga gitu kan. Ayo jelangkung, ayo sini datang gitu ya, semacam itulah kalau untuk mantra-mantranya gitu. Nah, memang kalau untuk yang sekali 2 kali itu nggak ada kejadian apa-apa. Memang 1 minggu itu kadang bisa 2 sampai 3 kali lah gitu. Dan juga ada cerita yang cerita sampingan lah ya gitu. Jadi ada juga teman Ahen yang sok-sok gitu kan, udah main-main, oh ini ada katanya, padahal kalau bagi Ahen tahu itu bohong. Oh ini ada, siapa namanya Bima, oh namanya Mbah Bima, padahal Ahen yakin itu bohong, dia emang sengaja ngegerakin aja gitu kan. Itu Ahen kalau bermain jalangkung itu pertanyaan apa saja sih yang ditanyakan gitu ketika permainan itu? Nanya apa aja gitu? Kalau teman-teman yang zaman SMP ya, yang pasti yang pertama ditanya itu nama berasal dari mana, kemudian ada beberapa yang nanya laki-laki atau perempuan. Ada juga yang nanya usianya udah berapa tahun. Nah, ketika itu pertanyaan-pertanyaan standar udah selesai, pertanyaan yang paling sering ditanyakan justru konfirmasi mengenai gosip-gosip yang di sekolah. Oh iya. Nanyain. Betul. Gosip apa aja itu? Misalnya nanya ke si jelangkungnya gitu kan. Misalnya laki-laki nih, jelangkung kalau misalnya si cewek itu kira-kira suka nggak ya ke aku? Ini yang bodong ya, bisa iya bisa enggak. Kayak gitu. Kalau enggak jelangkung nanti kalau udah gede aku nikah sama si itu enggak ya gitu kan, langsung aja enggak. Nah, kebanyakan yang kayak gitu sih. Atau yang ada tuh yang fanatik bola, misalnya jelangkung ini nih MU sama Arsenal nanti yang menang yang mana? Ya padahal kalau Ahen sangat yakin itu bodong sih. Cuman rame-rame yang main-mainnya anak-anak umuran itulah. Jadi sebenarnya pertanyaannya sangat unfaedah sekali ya. Dan memang kita harus meyakini bahwa makhluk gaib itu tidak mengetahui terhadap masa depan. Jadi hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa mengetahui hal-hal rahasia yang ada di masa depan. Minum dulu. Biar Oke. Mantap matanya. Semakin malam semakin larut.
selepas lembur. Benar-benar lembur. Bener-bener Jadi lembur ya gitu. penuh perjuangan kita tuh berita ini tuh. Harus gimana dulu ya? Oh, tuh Bang Moyo dengan pekerjaannya, Kang Ape dengan tanggung jawab di tempat kerjanya, Ahen yang di bagian santai-santai ya, bagian pura-pura aja. Nah, jadi ada juga kan metode main jalangkung yang pakai papan kuija, pakai pensil atau pakai pulpen. Biasanya kan dipegang, dipegang gitu. Bersama beberapa orang ya. Beberapa orang kan dipegang bareng-bareng gitu kan. Cuma kan selama yang Ahen lihat teman-teman itu kan termasuk Ahen juga ikut di dalamnya, nggak ada ngaruh apa-apa. Nah, Ahen punya ide nih, kepikiran gitu. Jadi ya Ahen jelasin ya, papan kuija, pensilnya pakai pensil yang tumpul atau pulpen yang pakai tutupnya. Kita si pulpen atau si pensilnya itu kan ke papannya, cuman jangan dipegang erat, agak dilonggarin lah. Ini ide Ahen ya, gitu. Jangan dicoba juga gitu. Kalau nekat nanti kejadian lagi. Gitu. Nah, Ahen main sendiri Di sekolah. di sekolah di kelas. Gitu. Itu setelah pulang sekolah atau jam Ketika istirahat atau gimana? kadang di jam Biasanya istirahat. lagi pas nggak ada guru ya. Betul sekali. Nah, ini bisa jadi shortcut. Nah, memang ketika nggak ada guru, ketika jam istirahat gitu. Nah, kebetulan waktu itu kan sekolahnya itu jadwalnya siang. Jadi sekolah siang itu antara sekitar jam setengah 1 siang sampai jam 5 sore. Gitu. Nah, Ahen coba tuh dengan metode itu, Ahen longgarin. Dan Ahen pakai mantra yang sekeinget sendiri. Jadi kan wahai anu-anu yang di alam sana, ayo datang ke sini saya tunjukkan apakah ada makhluk-makhluk yang bisa membuktikan bahwa yang kayak gitu-gitulah. Cuman nadanya nggak gitu juga. Ini kan bagian dari sensor gitu. Tapi itu waktu disebutin keras atau dalam hati? Dalam hati. Dalam hati. Dalam hati. Nggak mungkin teriak. Bergumam lah, bergumam. Nggak mungkin teriak-teriak ya. Gitu kan. Wah, nanti yang lain kenapa katanya udah sendirian main. Nah, udah Ahen pakai yang mantra-mantra kayak gitu, dan mantranya bahasa Indonesia ya. Nah, ya kurang lebih kayak tadi, cuman intonasinya bukan kayak tadi, kata-katanya juga bukan kayak tadi lah gitu. Dan juga Ahen diucapkan dalam hati itu dengan penuh keyakinan, karena memang untuk makhluk di alam sana juga ya sama-sama ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, Tuhan kita semua itu benar-benar ada gitu. Dan Ahen sangat yakin gitu. Nah, jadi ketika Ahen main itu sendiri itu kan si pensilnya itu kan agak longgar ya. Ternyata ketika Ahen main sendiri itu ada reaksinya. Reaksinya goyang. Reaksinya si pensil itu kadang-kadang tegak. Kalau misalnya kita longgarkan kan dia bersandar tuh si pensilnya ke tangan ya. Nah, gitu. Kadang tegak, kadang bergeser. Dan juga ketika Ahen mulai main jalangkungnya, misalnya kan, nama situ siapa sih? Nah, itu geraknya si pensil itu tidak menyentuh kulitnya Ahen. Kan Ahen banyak gini nih, ini agak kelonggar. Nggak di kepala. Nggak di kepala. Bahkan dia gerak ke huruf yang dituju. Terus. Dan Ahen ketika itu mulai gerak satu huruf, waktu itu huruf apa ya? Menuju ke A, tapi belum ke A, menuju ke A lah gitu kan. Langsung Ahen lepasin Karena kaget. benar. Apakah ini benar nih gitu. Karena Ahen tadinya niatnya itu kan mau sombong ke teman-teman, mau sombong ini yang paling berhasil, ini bukan yang cipu-cipu digerakin gitu, bukan. Pengen sombong nih, ini berhasil gitu. Biasalah ngobrol lah sama bangku yang belakang gitu. Kan kebetulan bangkunya berjejer, kemudian mepet ke jendela juga, jadi ya bisa bisik-bisik lah gitu. Ada metodenya kayak gini. Oke lah katanya. Itu kan Ahen nyoba itu kurang lebih
sore lah, sore betul, emang gak ada guru, lagi nunggu. Sore kurang lebih beres istirahat itu sekitar jam 4 lah, sekitar jam 4 sore. Nah, Ahen ngobrol lah sama temen tuh, berdua kayak gimana? Ya Ahen tunjukin lah ini. Ahen bisik-bisik gitu kan. Ayo cobain. Tapi kalau sama mereka nggak berhasil. Nggak berhasil. Mungkin waktu itu temennya ada yang nggak percaya kali ya? Sangat mungkin ya. Mungkin. Sangat mungkin. Karena suatu kejadian itu kan bisa aja pengaruh dari keyakinan seseorang. Ataukah si teman itu si teman itu dia mulai sangat meyakini itu justru di cerita yang lain. Nanti. Di cerita yang lain, cuman itu kan ceritanya dia gitu. Tapi kalau awal-awalnya dia tahu gitu bahwa ada makhluk lain di alam yang lain, cuman dia percaya enggak. Nah, ketika Ahen coba tuh aktivitas itu nggak berhasil. Nah, kemudian ya ketika Ahen mau nunjukin, keburu ada guru udah masuk udah belajar aja kayak biasa. Cuman guru-guru main-main gitu kan. Biasa. Ahen juga kan penasaran kan gitu, mau nyobain metode Ahen sendiri. Kebetulan waktu itu kan teman sebangku lagi nggak masuk, jadi Ahen ya agak bebas lah gitu kan. Jadi badan ke arah papan tulis, ke arah guru gitu kan, mata dengan tangan kan di bawah gitu kan. Gimana? Ayo berhasil nih. Tangannya tapi aneh ya. Ya. Tapi itu ya Ahen mengalaminya real bahwa kalau misalnya itu pensil mengikuti hukum dunia, ya nggak mungkin juga. Harusnya kan dia bersandar ke tangan kan, ke kulit gitu. Kalau enggak ya dia andai pun bergerak karena ada geseran-geseran, nggak mungkin bisa bergeser sampai sejauh itulah. Jadi setelah percobaan tadi berhasil, kemudian ditunjukkan ke teman ternyata nggak berhasil. Nah, ada kejadian misteri apa lagi setelah itu? Tidak ada yang mengikuti atau gimana? Soalnya kan kalau manggil-manggil jelangkung seperti itu datang tidak diundang, kadang-kadang pulang minta diantar. Nah, itu jadi kejadian yang Ahen alami itu sebenarnya kan Ahen nggak tahu pasti lah itu apakah dipengaruhi sama main-main itu, apakah emang ada hal yang lain. Cuman ketika main jelangkung itu sorenya kejadian. Kejadiannya apa? Sorenya itu kejadian. Jadi ketika kelas selesai nih, Ahen kan coba-coba ketika ada guru, sebenarnya sih nggak berhasil. Si pensil yang Ahen pegang itu kan tetap mengikuti hukum dunia lah. Gitu. Nah, ketika beres kurang lebih kan guru udah keluar, udahlah beres gitu kan. Nah, jadi posisi untuk kelasnya Ahen itu paling pojok, dan juga di pojok itu kan ada taman kecil dan juga ada WC juga. Jadi WC-nya itu kan ada di tiga sisi, salah satunya yang bersebelahan dengan kelasnya Ahen. Nah, ketika guru udah selesai, berarti kan udah selesai pelajaran tuh, udah berdoa segala macam, beres-beres gitu kan. Nah, Ahen itu kebelet, pengen kencing. Tuh sore-sore, berarti kurang lebih jam 5 lewat lah. Jam 5 lewat, yang lain udah mulai beres-beres. Biasa kan kelasnya yang lain pun ribut gitu. Ya karena Ahen ngerasa nggak ada apa-apa, ya udahlah gitu. Pengen kencing kan ke WC, kebetulan WC-nya juga kan cuman ini bangunannya. Ini kan mentok benteng nih gitu kan. Ada tembok penyekat, sini taman kecil, nah ini masuk ke WC. Itu kan yang apa aja bersebelahan lah. Ahen ke WC sendiri itu? Sendiri waktu itu. Jadi Ahen ketika sudah beres-beres
meja belajarnya gitu kan, pengen kencing nih gitu kan, nggak ada pikiran apa-apa, Ke kamar mandi aja. ke kamar mandi lagi pula jam 5 lewat itu ya, meskipun zaman itu agak sepi lah dibandingin zaman sekarang, cuman ya karena masih terang, apa sih yang ditakutin, akhirnya juga nggak mikirin apa-apa, ya udah ke WC aja gitu kan. Nah, kalau WC-nya kan biasalah ada yang toiletnya, ada wastafelnya. Oke, ya ceritanya Ahen udah beres lah di toilet lah, nggak usah diceritain detail lah kalau udah untuk di toilet. Nah, ketika udah selesai di toiletnya, Ahen ke wastafel, ke wastafel. Ada kacanya tuh. Ada kacanya. Ahen biasa cuci tangan, cuci muka gitu. Tiba-tiba lampu mati. Kaget Habis langsung listrik ya. tuh. Listrik ya. Lampu mati. Cuman kalau misalnya listrik mati kan Harusnya di luar masih terang. Harusnya terang. Harusnya ada inilah. Kan si WC-nya itu penyekatnya itu temboknya nggak sampai full. Lagi pula kan pakai penyekat yang bata yang ada lubang-lubangnya itu. Harusnya kalau misalnya mati lampu, cahaya sore-sore masih bisa kelihatan. Cuman waktu itu ya mungkin 1 atau 2 detik entah penglihatan Ahen gitu kan, mungkin udah capek belajar gitu, udah main sungguh-sungguh ya. wow gitu kan, sungguh gitu kan. Nah, ketika udah mati lampu itu gitu kan, dan juga suaranya senyap. Satu pun nggak ada suara. Kalau sekolah Ahen kan tengah kota lah, otomatis masih ada kedengar suara-suara ya, kadang motor lewat, kendaraan motor, mobil, kemudian kan murid-murid yang lain harusnya rame. Ada yang teriak-teriak gitu ya. Ya gitu, cuman ketika gelap itu nggak ada suara apa-apa, hening nggak ada suara apa-apa. Nah, ya kalau Ahen kan mati lampu, nggak ada pikiran apa-apa, cuma mati lampu doang gitu kan, ya udah beres. Ahen keluarlah itu ke WC, keluar dari WC-nya. Kalau di WC normalnya kan kalau cuma kencing doang paling berapa menit sih? Ya, setengah menit lah. Ya, gitu. Kalau nggak cebok. Kecuali kalau ketiduran, ketiduran di WC. Banget tadi tuh. Kalau misalnya akhirnya ketiduran di musola wajar. Kalau yang ketiduran di WC itu mah kebangetan. Nah, itu kan kalau untuk durasi kencing harusnya nggak terlalu lama lah. Udah itu cuci tangan, cuci muka, ketika rambut. Ya. Ketika keluar dari area toilet itu satu manusia pun nggak ada. Ternyata sudah pada pulang. Harusnya. Tapi nggak kerasa gitu gimana? Kan mungkin gini ya, mau ke toilet, waktunya pulang, sebelum 5 menit atau 10 menit sebelum pulang kan? Itu pas keluar dari toilet, lampu mati, keluar udah nggak ada siapa-siapa. Udah nggak ada siapa-siapa. Ayan kan di kelas kebelet pengen kencing, itu kan masih banyak teman-teman yang lain, masih banyak murid-murid yang lain. Bahkan untuk kelas yang lain pun kan baru segelintir lah. Tapi pas keluar toilet gelap nggak? Masih sore tetap. Kalau Ahen kan waktu itu nggak ngecek jam berapa, cuman cahaya sore. Kayak mendung-mendung sore. Mungkin yang Ahen bilang tadi ketiduran kayaknya. Apakah itu besok harinya gitu? Besok sorenya. Besok sore aja gitu. Pas hari Minggu. Waktu itu hari apa ya gitu kan? Yang pasti nggak Jumatan lah. Yang pasti bukan hari Jumat, karena nggak Jumatan. Dulu sampai Sabtu nggak sekolahnya? Sampai Sabtu sih gitu kan. Ya, hari Sabtu gitu. Kan tidurnya sampai besok aja. Mana ini orang? Jadi balik lagi ke cerita Ahen. Ahen itu perkiraan ke toilet itu paling 5 menit, tapi ternyata seluruh siswa di sekolah berikut gurunya sudah tidak ada. Jadi seakan-akan Ahen itu masuk ke dimensi lain
yang menghabiskan waktu yang lebih dari waktu yang sesungguhnya. Bisa jadi. Tapi emang nggak ada orang siapapun. Satu pun nggak ada, sepotong pun nggak ada. Ketika keluar itu kan ya satu pun nggak ada, bahkan sepotong manusia pun nggak ada. Sepotong. Nah setelah itu kan masuk ke kelas tuh, karena tas masih di kelas, itu udah sepi berarti di kelasnya. Akhirnya kan waktu itu penasaran, ini kan nggak ada suara sama sekali, orang-orang nggak ada, gitu kan. Apakah ini kerjasama gitu, mau ngejahilin atau ngeprank gitu? Ya? Mau ngeprank kan, kalau bahasa zaman sekarang mau ngeprank akhirnya ceklah ke bagian depan, kan kelasnya itu bagian belakang, harus jalan dulu, harus melewati beberapa kelas dulu, melewati kantin, itu nggak ada orang. Bahkan akhirnya lihat ke lapang itu kan berbatasan dengan gerbang sekolah. Gerbang sekolah itu kan di depannya normalnya sih ada kendaraan normalnya, banyak orang tua yang nunggu, atau andai pun hari Minggu kadang-kadang ada yang tukang dagang lewat, ataupun itu kan jalan hidup lah. Di jalan pun satu pun nggak ada apa-apa. Akhirnya kan kaget dan ingat, kalau misalnya yang lainnya udah bener-bener udah pulang, akhirnya kan sebenarnya nggak khawatir karena kan ada penjaga sekolah. Akhirnya lihat gerbang belum dirantai, kan gerbang gitu kan dirantai belum digembok gitu kan. Akhirnya kan nggak mikir macam-macam waktu itu kan. Ini pada kemana orang, kok bisa cuman ke toilet bentar, kencing, cuci tangan, kok nggak ada gitu kan. Ya udah, kalau akhir kan ya memang orangnya kan nggak ambil pusing lah gitu kan, selama tidak ada yang mengganggu gitu kan, nggak ambil pusing lah gitu kan. Ketika udah di daerah lapang, jalanan nggak ada orang gitu kan, wah gerbang masih belum dirantai nih, belum digembok nih gitu kan. Ya udah pulang gitu kan. Akhirnya balik lagi aja ke kelas, ambil tas gitu kan. Nah akhirnya masuk tuh ke kelas itu kan, hari masih sore tuh, masih mendung sore lah, mau ke maghrib gitu. Nah akhirnya ambil kantong gitu kan, ya udah mau pulang tuh gitu. Keluar dari kelas. Nah di situ tiba-tiba itu ada yang manggil. Lebih tepatnya ada yang bahasa Indonesianya ngegebahin apa sih? Gebah. Ya itu si push gitu apa? Ada yang itu. Nah itu yang kayak gitu lah. Siapa itu? Yang pakai bahasa Sunda. Saha eta? Kalau bahasa Sundanya kan gitu. Bahasa Indonesia kan, siapa kamu? Siapa itu? Katanya. Ya akhirnya kan bawa tas mau pulang. Kalau akhir kan mikirnya ada pasti penjaga sekolah. Yang mereka udah pada bubar, kenapa? Akhir juga sadar kenapa akhir masih di sini sendirian. Nah, gitu kan. Mang, iya. Tapi ada orangnya. Gitu. Itu ada orangnya. Penjaga sekolah. Nah, yang manggil itu kan dia nanya, siapa kamu? Gitu kan. Ya Ahen jawab, Ahen Mang, mau pulang, ya mau pulang. Dari kegelapan yang arah ke kelas yang lain itu datang orang. Si penjaga itu. Dan memang penjaga sekolah yang untuk bagian utara. Memang penjaga sekolah. Dan untuk yang misterinya, ketika Ahen sadar tuh penjaga sekolah manggil, itu langsung gelap malam hari. Waduh, berarti di toilet itu lama. Ahen kan ngecek sebelumnya ketika keluar selesai dari toilet masih sore. Iya. Masih sore. Perkiraan jam? Ya kalau menjelang maghrib kan paling jam 5 jam 4. Ya setengah 6 lah, anggap aja misalnya setengah 6. Mau menjelang maghrib yang mendung-mendung gitulah. Ketika dipanggil sama itu penjaga sekolah, ditegur lah gitu kan. Siapa kamu? Gitu kan. Mam, Ahen mau pulang. Ya. Nah, ketika Ahen sadar itu penjaga sekolah, malam. Ya, berarti masuk ke dimensi lain itu. Dibawa ke dimensi lain itu di toilet. Nah, itu. Ya.
Ahen juga kalau waktu itu sih, waktu di hari itu ya sebenarnya sih aslinya nggak ambil pusing sih. Aslinya nggak ambil pusing. Tapi saya balik lagi ke yang tadi Ahen cerita. Ketiduran di toilet Atau mimpi kali ya. bangun malam Ngelindur jalan tidur berjalan. Ketika sudah ditegur kayak gitu kan, udah langsung malam hari langsung ramai sekitar. Dalam arti ramai itu kan ada suara orang, ada suara kendaraan, gitu kan. Ya penjaga sekolah kan nanya gitu kan, mau apa malam-malam? Ya bahasa saudara, rek naon puting-puting gitu kan. Mau apa malam-malam? Mau pulang mang, gitu. Abis ngapain gitu kan? Tadi dari WC. Gitu. Ya integrasi integrasi lah. Nah ya setelah itu kan udahlah ya, pulang kan ngapain di sini karena kalau Ahen kan hafal untuk setiap kelas itu ketika udah selesai kan pasti dikunci. Ya Ahen kan bilang, Mang ini tadi udah ambil tas, ini kelasnya belum dikunci gitu kan. Dan plot twistnya kelasnya udah digembok dong. Tapi kok bisa keluar kelas ya? Nah itulah ya. Misteri di sekolahnya merinding tuh, bulu kuduk. Tapi asli merinding saya tuh. Nah, asli tidak dapat. Nah kan kalau udah dipikir-pikir makin kesini kan dipikir-pikir itu ngambil tasnya gimana? Iya. Ngambil tasnya gimana? Gara-gara main jalangkung. Nah akhirnya kan ke sebelah sini bahwa main jalangkung itu yang kata orang itu berbahaya, ternyata Ahen mengalami. Untungnya kembali ke dunia nyata. Iya. Untungnya masih selamat lah. Masih selamat juga. Dan juga ketika ya Ahen pulang makin kesini dipikir-pikir. Yang pertama ya main jalangkung juga nggak ada gunanya. Yang kedua karena udah kejadian ya udah sebentar. Itu orang tua nggak nyari. Ya ketika pulang pasti nyari gitu kan. Itu nggak nanyain dari mana kamu mungkin. Kalau nanya ya cuman nggak disusulin sih, nggak disusulin. Karena biasa pulang malam kali. Karena biasa pulang sendiri lebih tepatnya. Gitu. Kalau jamnya ya emang variatif. Jamnya variatif. Jadi nggak dicariin. Nggak dicariin. Nah dan tahu itu jam berapa? Jam berapa? Jam 9 malam. Hanya hati-hati pemirsa, teman-teman semua. Aduh. Nah itulah salah satu cerita misteri yang Ahen alami, yang semoga bisa menjadi pelajaran kan. Masih sangat beruntung lah untuk yang mengalami dan bisa selamat. Ya buktinya kan di sini nih. Ya bayangin aja teman-teman, dia Ahen ke toilet cuma berapa menit lah, tapi dia sadar-sadar jam 9 malam. Itu kan kalau nggak masuk ke dimensi lain tuh gimana tuh? Untungnya masih selamat ya. Mengerikan juga. Itu lah kalau untuk misteri yang kejadian hari itu ya kayak gitulah. Ya selebihnya Ahen pulang normal ya sempat kepikiran juga. Itu tadi kenapa ya gitu kan? Orang-orang pada kemana? Udah itu kan tiba-tiba dari sore-sore langsung ke malam, dan yang paling jadi pertanyaan itu ngambil tasnya gimana? Kalau yang Ahen rasain kan normal aja gitu kan? Saya juga sampai merinding nih. Tuh gimana ya? Emang punya ilmu tembus tembok? Tembus jutsu. Ya, nah itulah kalau untuk salah satu cerita misteri yang pernah Ahen alami. Kalau untuk cerita yang lain, yang horor juga ya ada lah, cuman nggak di episode kali ini. Kayaknya itu aja lah kalau untuk cerita Ahen kali ini. Sebenarnya merindingnya itu ketika setelah sekian lama dipikirin, baru aja merinding dan kapok main jalangkung. Itulah bahayanya bermain jalangkung. Hampir-hampiran Ahen tidak bisa kembali ke dunia nyata karena masuk ke dimensi gaib. Untuk bisa kembali pulang dengan selamat. Ada perbedaan waktu yang sangat signifikan antara di dunia kita dengan di dunia lain. Seakan-akan masih sore hari, padahal memang situasi di dimensi lain itu seperti menjelang maghrib terus.
Jadi cahayanya redup, belum malam, masih ada cahaya tapi redup gitu. Nah ini Ahen sangat beruntung sekali bisa kembali pulang dengan selamat. Sangat bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kalau menurut Bang Moyo terhadap cerita mengenai Jalangkung ini apa? Ya, yang tadi saya dengar ya, emang waktu zaman itu mungkin selatan kan, kita nggak jauh beda lah. Saya juga nggak, zaman itu juga saya kan ngalamin juga main kayak gitu. Ya nanyain jodoh, nanyain apa. Tapi ya nggak penting sih sebenarnya nanyain yang kayak gitu. Tapi dari bercandanya itu ada yang kejadian kayak gitu kan, jadi bahaya sebenarnya. Jadi yang tadinya iseng, nyoba-nyoba, malah jadi kebablasan kan kayak gitu. Sekian saja cerita dari Ahen. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saksikan terus kisah kita selanjutnya hanya di channel Selepas lembur.